Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kristanto Levi Nugroho dengan NIM A11 2023 15382. Di sini saya akan mencoba menjelaskan proyek yang sudah kelompok saya buat yaitu tentang prediksi nilai US dollar ke rupiah, di mana saya di sini akan menjelaskan kode per kode dan juga akan mencoba meran aplikasi web yang sudah dibuat. Di sini kita menggunakan dataset dari Yahoo Finance yang diambil dari tahun 2020 sampai tahun 2025, yaitu 5 tahun terakhir. Di sini kita mengambil kolom date dan kolom dari close. Kemudian pada file model itu kita mengimport sebanyak 7 library yang akan kita pakai, itu ada Panda, XGBoost, Train Test Split dari Scalar Model Selection, MSE, MAE, R2Score dari Scalar Matrix, NumPy, Joblib, dan JSON. Di mana di sini Pandas itu biasa digunakan untuk memuat dan memanipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame. Kita gunakan Pandas untuk membuat dataset, mengolah kolom tanggal, membuat fitur baru, dan menyiapkan data input atau output untuk model. Kemudian yang kedua ada XGBoost. Itu adalah algoritma machine learning yang berbasis gradient boosting decision tree, di mana SKBoost ini adalah model utama yang kita latih untuk memprediksi harga IDR USD. Ini sangat cocok untuk regresi pada data time series karena lebih efisien dan mampu menangani nonlinearitas. Terus yang ketiga ada train test split yang diambil dari sekarang model selection. Di sini tuh untuk membagi dataset menjadi dua, yaitu untuk training dan untuk testing. Kemudian yang keempat itu ada MSE, MAE, R2Score yang diambil dari Scalar Matrix untuk mengetahui seberapa baiknya aplikasi kita jauh dari kata error. Nah, yang keenam itu ada NumPy. NumPy itu biasanya digunakan untuk operasi numerik seperti menghitung mape, logika matematika, dan array. NumPy mempercepat proses komputasi terutama saat menghitung statistik atau membuat perhitungan prediksi. Nah, ini nanti kita gunakan itu buat membuat MSE menjadi RMSE, yaitu dengan cara mengakarkan angka dari yang dihasilkan oleh MSE dan itu hasilnya akan menjadi RMSE. Kemudian yang keenam itu ada Joblib. Joblib biasanya digunakan untuk menyimpan dan memuat model machine learning ke atau dari file Joblib. Biasanya setelah model dilatih, kita simpan hasilnya menggunakan Joblib agar bisa digunakan lagi di aplikasi Streamlit tanpa melakukan retrain. Kemudian yang terakhir ada JSON. Ini memudahkan kita untuk menyimpan hasil evaluasi model dalam format yang ringan dan mudah dibaca oleh sistem dan ataupun manusia. Kita masuk ke kodenya, di mana di sini ada fungsi create time series fitur. Ini fungsi utama yang buat fitur dari data time series, di mana kita ini mengimport kalender. Itu ada day of week, quarter, month, year, day of year, day of month, week of year. Oh ya, sebelumnya ini kita membuat DF copy itu buat membuat salinan data frame untuk menghindari perubahan pada data asli. Kemudian ada fitur lag. Ini fitur lag itu biasa lebih gampangnya itu buat melihat data dari sehari, 7 hari, bahkan 14 hari yang lalu itu untuk menjadikannya referensi. Biasanya seperti kayak misal pada 2 Juli itu angka rupiah menyentuh 16.200-an per dolar, itu kita bisa menjadikan referensi untuk memprediksi ke depannya. Kemudian ada fitur rolling window, di mana fitur rolling window itu ada untuk menghitung harga rata-rata dari hari terakhir dan menghitung standar deviasi harga dalam window dari terakhir untuk mengukur volatilitas. Kemudian di sini ada evaluasi kalkulator MAPE. Ini untuk menghitung persentase error, di mana mengubah input menjadi array NaPi untuk menghitung yang lebih efisien. Kemudian ada membuat prediksi pada data uji data yang belum pernah dilihat model. Nah, di sini untuk menghitung berbagai metrik performa itu yang seperti MAE, MSE, RMSE, MAPE, dan R2 score. Ini nanti kita akan menampilkan ke-6 ini pada
aplikasi yang sudah kita buat supaya user itu bisa mengetahui seberapa error aplikasi yang mereka gunakan. Ini try and save all itu untuk membaca file dataset, kemudian mengonversi kolom tanggal, lalu menyetel tanggal sebagai indeks karena kita akan menangani data time series. Ini juga buat membagi data, yang dimana ini kita itu menggunakan data untuk testing itu sebesar 20% dan untuk training itu sebesar 80%. Ini yang kelima untuk melatih model untuk evaluasi, mengatur parameter model XBoost, di mana proses training akan berhenti jika performa model data validasi tidak membaik setelah 50 literasi. Ini yang ke-6 ini ada evaluation result atau penyimpan hasil. Yang ketujuh ada melatih model final, ini untuk melihat hasil akhir atau setelah tahu jumlah iterasi terbaik dari eval model, maka akan melatih model baru pada seluruh data, train dan testingnya. Yang 8 untuk menyimpan model final. Nah, di sini ini tuh untuk menjalankan semua kode yang dari atas sampai bawah, yang semua function itu diambil di main. Nah, ini memanggil fungsi utama untuk memulai seluruh proses. Kemudian lanjut ke file kedua, yaitu ada web. Ini untuk tampilan webnya, dimana kita mengimport data Streamlit, import Panda, import Joblib, import NumPy, terus import datetime dari datetime juga, time delta, date, import JSON. Yang pertama itu ada Streamlit. Streamlit itu biasanya library utama untuk membangun antarmuka aplikasi web secara detail dan interaktif. Di sini kita gunakan Streamlit untuk membangun seluruh tampilan aplikasi prediksi, mulai dari input tanggal, tombol prediksi, hingga penampilan grafik dan metrik evaluasi secara real time di browser. Dimana tadi Panda juga udah, Joblib juga sudah. NumPy di sini itu untuk mempercepat dan menyederhanakan perhitungan seperti penubuhan tahunan dan data numerik yang digunakan oleh model XBoost. Nah, untuk datetime sendiri itu modul standar dari Python untuk mengelola waktu dan tanggal. Digunakan untuk menghitung selisih waktu antara tanggal input pengguna dan data terakhir, serta menemukan apakah tanggal tersebut di masa lalu atau di masa depan. JSON juga udah untuk evaluasi model dan untuk juga mengetahui error yang seperti MSE, MAE, R2Score, MAPE, RMSE. Kemudian ini untuk halaman yang pertama, judul biasanya. Nah, ini untuk tanggal, fungsi-fungsi tanggal. Ini dekorator STCC data itu untuk memberitahu Streamlit untuk menyimpan hasil fungsi di charge model hanya untuk dimuat dari disk satu kali, membuat aplikasi lebih cepat. Ini ada turunan untuk mengembalikan non jika file tidak ditemukan. Kemudian fungsi untuk melakukan prediksi pada satu tanggal di masa depan itu dengan forecast future date. Ini ambil 30 hari data terakhir dari dataset historis untuk menghitung rolling atau lag. Ini buat data frame baru, ini untuk berisi satu baris untuk tanggal yang dipilih. Ini kolom target diisi none karena diisi bagian ini yang akan diprediksi. Nah, ini fitur yang kita sediakan itu ada day of week, quarter, month, year, date of year.
Ini juga leg 1714, rolling min 7, rolling min, rolling STD 7, rolling min 14, dan rolling standar deviasi 14. Untuk input model, ini kita akan melakukan prediksi. Kemudian di sini untuk membuat model dan menampilkan UI, membuat model dan matriks saat aplikasi pertama kali digunakan. Nah, di sini membuat expander, yaitu area yang bisa dibuka tutup untuk menampilkan performa model. Terus mengambil nilai metrik dari dictionary yang sudah dimuat. Digunakan untuk menghindari error jika kunci tidak ada. Buat layout 3 kolom agar tampilan lebih rapi. Ini buat tampilan di awal, nanti saya akan kasih tahu. Nah, ini untuk input tanggal. Ini biasanya untuk ini tuh nanti ada tombol prediksi juga setelah memilih tanggal. Nah, ini ada if else, dimana kita pas milih tanggal itu di masa lalu atau di masa kini itu program udah bisa mengerti. Nah, ini jika hasil prediksi berhasil didapatkan itu akan mengeluarkan kayak gini. Nah, kita akan lanjut ke aplikasinya langsung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan mencoba aplikasinya di mana di sini ada judulnya. Terus di sini kan tadi yang sudah saya berikan itu ada 3 kolom. Nah, maksudnya itu 3 kolom itu yang satu kolom satu itu ada tingkat akurasi sama MAPE, terus ada MAE, ada MSE, terus ada RMSE, R2 score. Ya, R2 score ini udah mendekati satu yang dimana aplikasi kita udah cukup baik. Nah, untuk MAE itu kita belum mengetahui karena ini bisa jadi naik atau bisa jadi nurun dari 162 rupiah. Nah, kita coba untuk prediksi dari tahun 2025 dulu, tanggal 31 Juli. Nah, mungkin bisa jadi tanggal 31 Juli dengan output 16.506,66. Terus kita coba lagi di tahun 2030. Kita langsung ke 2 Juli. Nah, ini akan naik karena juga perkembangan zaman, terus juga akan naikkan fluktuasi juga. Kita coba lagi pada Desember 2029. Ini bisa naik bisa turun ya. Coba kita ke Juli tanggal itu 18.678, terus tanggal ke 15 18.693, tanggal 21 18.717. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.